Koran Tempo adalah koran nasional yang tampil beda, karena sejak diterbitkan pada bulan April tahun 2001, Koran Tempo harus dapat menempatkan diri sebagai koran yang memiliki keunggulan. Kekayaan infografis dan editorial yang menarik serta berbeda menjadi salah satu nilai jual kepada para pembaca. Itu bisa dilihat dari penataan layout dan gaya penampilan foto yang menarik. Isinya harian umum, terbit setiap pagi dari hari Senin sampai hari Minggu. Koran Tempo terbit rata-rata 24 halaman yang terbagi menjadi 2 bagian. Sebagai ilustrasi singkat, 2 bagian Koran Tempo tersebut merepresentasikan bagaimana kami menggarap pembaca dari multisegmen. Halaman gepok pertama ditujukan untuk kalangan bapak-bapak karena isinya memuat nasional, politik, ekonomi, bisnis, serta olahraga. Halaman gepok kedua terdiri atas ilmu dan teknologi, leisure, dan entertainment karena ditujukan untuk kalangan ibu-ibu dan anak-anak. Saat ini Koran Tempo mendapat tambahan 6.500 pelanggan baru dari kalangan dunia usaha, khususnya usaha retail. Kinerja ini merupakan hasil dari pengemasan paket pemasaran yang tepat, karena dunia usaha retail memiliki kebutuhan akan informasi dan iklan. Kami juga terus mengembangkan keberadaan kami di pasar melalui 2.500 rak yang menyebar di area publik. Langkah pemasaran yang lain adalah kami menggarap secara intensif di pasar pelanggan di perumahan segmen kelas A dengan menyebarkan 5.000 nomor promosi yang sudah berjalan selama 4 bulan belakangan ini. Hasil dari langkah ini, kami mendapat tambahan pelanggan yang cukup baik. Informasi lain yang juga kami rasa perlu untuk disampaikan adalah pertumbuhan kepercayaan pemasang iklan ke Koran Tempo. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan iklan kami mencapai 45,5% dan peningkatan ini juga didukung oleh 56% pemasang iklan baru. Sebagai ilustrasi untuk memperkaya keberadaan Koran Tempo, kami tampilkan profil pembaca kami. Walaupun Koran Tempo merupakan koran nasional, mayoritas 70% pendistribusiannya masih berada di wilayah Jabodetabek dan 30% di luar Jakarta, di mana hampir 80% pembaca Koran Tempo memiliki penghasilan tetap dan mereka dalam posisi sebagai pengambil keputusan. Data ini adalah data pada tahun 2004, padahal pada data tahun sebelumnya jumlahnya hanya 68%. Pembaca kami mayoritas atau 82,4% berada di usia produktif, yaitu 20-40 tahun. 75,1% berada di golongan A sampai dengan B yang tahun lalu sebanyak 70,1%. Dan dari sisi intelektual, 75% pembaca Koran Tempo minimal lulusan D3. Dari sisi loyalitas, ternyata terjadi peningkatan, yaitu hampir 66% pembaca Koran Tempo membaca setiap hari, melalui langganan 52,5%, eceran rutin 14,4%. Ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan data pada tahun 2004. Dalam survei kepemilikan, teruji bahwa pembaca Koran Tempo mempunyai kelas ekonomi yang baik. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang mereka miliki dan pergunakan. Sebagai contoh, mayoritas pembaca Koran Tempo memiliki televisi, handphone, dan kendaraan. Dalam upaya meningkatkan efektivitas beriklan, kami menciptakan beberapa alternatif ide kreatif sebagai pilihan. Di antaranya, secara fleksibel, kami menerbitkan suplemen dengan isi yang cukup bervariasi seperti perbankan, otomotif, dan pendidikan. Suplemen dapat juga dalam bentuk tabloid dan dicetak dalam bentuk tambahan. Misalnya, tabloid keluarga yang secara rutin setiap bulan ataupun yang tidak rutin seperti pada pameran elektronik, kami bisa membuatkannya dalam bentuk tabloid sehingga pengunjung bisa mendapat rujukan dari tabloid tersebut. Dalam menawarkan konsep komunikasi, Tempo memberikan pilihan pemasangan iklan di suplemen secara paket dan tentunya dengan biaya yang lebih efisien. Sebagai ilustrasi, kami menawarkan suplemen 3 media,
yaitu koran, majalah edisi Indonesia dan Inggris, bisa menjangkau segmen yang berbeda dengan paket khusus sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, kami tampilkan contoh sisipan tabloid. Kami pernah melakukan saat pameran otomotif Gaikindo Expo, pameran elektronik, dan juga properti. Selain tabloid rutin kami, seperti tabloid keluarga yang dapat menampilkan produk-produk konsumer dan produk-produk rumah tangga. Pilihan beriklan lain adalah iklan kreatif. Sebagai media baru, kami harus kreatif dan mengikuti perkembangan dunia periklanan. Di sini kami menampilkan kombinasi display dan advertorial dalam bentuk frame ad. Hal ini bertujuan agar branding tetap berjalan, sosialisasi atau edukasi tetap juga berjalan. Yang lain adalah sponsor artikel yang ditujukan untuk mengangkat branding merek dengan memanfaatkan rubrik yang sudah cukup populer. Ilustrasi bentuk iklan kreatif yang lain adalah seperti iklan yang mengambang di tengah halaman yang memberikan exposure iklan yang jauh lebih tinggi dan menarik perhatian, atau dengan iklan vertikal yang juga sangat menarik. Selanjutnya adalah presentasi untuk majalah Tempo yang dikenal sebagai majalah yang paling sering dibredel. Sekedar menyegarkan bahwa Tempo tetap berisi berita umum dengan kekuatan bidang ekonomi, politik, dan budaya, terbit setiap minggu di hari Senin. Majalah ini terbit dengan sekitar 150 halaman dan dibaca oleh 435.000 pembaca secara nasional di seluruh Indonesia. Dengan jumlah populasi pembaca sebanyak itu, menempatkan majalah Tempo sebagai majalah terbesar di segmen majalah berita mingguan. Secara periodik, kami menerbitkan edisi khusus yang diterbitkan dengan jumlah halaman lebih banyak, tiras yang juga lebih banyak, kurang lebih 20%, juga dengan tingkat laku yang lebih tinggi. Dengan edisi khusus ini, sudah menjadi pengalaman kami menjadikan edisi tersebut sebagai majalah yang dikoleksi, sehingga tingkat efektivitas dari edisi khusus ini menjadi lebih tinggi. Dalam perkembangan terakhir, berdasarkan survei AC Nielsen, tetap menempatkan majalah Tempo sebagai majalah terbesar dengan pangsa pasar mencapai 62%. Perkembangan lain adalah kami mampu menjaring sekitar 6.000 pembaca dari nasabah premium dan prioritas. Informasi lain adalah aktivitas pemasaran kami seperti menggarap pasar masa depan, yaitu kalangan intelektual muda seperti mahasiswa, dengan memasarkan edisi mahasiswa yang sekarang sudah mencapai 5.000 eksemplar, penyebaran rak majalah yang sudah mencapai 1.200 rak, serta 8.000 eksemplar untuk penjualan partai besar ke perusahaan besar seperti airlines, departemen, dan korporasi. Pada kesempatan ini, kami juga akan mereview bagaimana perilaku pembaca kami sesuai survei yang dilakukan oleh AC Nielsen. Dikatakan bahwa Tempo dengan usianya yang sudah 33 tahun, pembacanya juga akan mengikuti dengan usia majalah. Namun pada kenyataannya, setelah kami melakukan redesign dan reposition, pembaca muda kami ternyata mendominasi dengan 67% dari kelas 20 hingga 40 tahun. Dari sisi kelas sosial ekonomi, berdasarkan survei AC Nielsen, pembaca kami dari pengeluaran bulanan dari kelas A, B, C+, hampir mencapai 77%. Otomatis mereka memiliki daya beli yang kuat. Demikian juga dengan kebiasaan membaca dari pembaca kami. Ternyata hampir 82% membaca setiap Tempo terbit. Artinya, para pembaca Tempo memiliki loyalitas yang tinggi, walaupun cara memperolehnya tak semuanya berlangganan. Jumlah pelanggan Tempo hampir 60%, sementara tahun lalu hanya sekitar 50%. Dari sisi keterbacaan, produk jurnalistik yang disajikan Tempo hampir seluruhnya di atas 50% terbaca, dengan proporsi 85% membaca. Artinya, sebagian besar dibaca, hanya rubrik-rubrik tertentu yang hanya dibaca oleh kalangan tertentu saja. Pengujian terhadap kesadaran atas keberadaan iklan menunjukkan bahwa 75% pembaca sadar dan membaca iklan yang terpasang. Dalam survei kepemilikan yang baru kami lakukan bulan April kemarin,
terjadi peningkatan kualitas pembaca majalah Tempo yang semakin baik. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang mereka miliki dan pergunakan. Sebagai contoh, mayoritas pembaca Tempo memiliki televisi, handphone, kendaraan, dan produk berkelas lainnya. Selanjutnya, media kami yang terakhir, yaitu Tempo berbahasa Inggris. Majalah ini terbit suatu hari setelah Tempo edisi bahasa Indonesia, karena isi dari Tempo bahasa Inggris mensarikan 80% Tempo bahasa Indonesia, sedangkan 20% lagi didedikasikan untuk karakter segmen pembaca yang mayoritas ekspatriat ini. Tempo edisi bahasa Inggris terbit 80 halaman dengan sirkulasi 24.000 eksemplar per minggu dengan proporsi jumlah pelanggan yang lebih tinggi karena bagi para ekspatriat, membaca adalah hal yang rutin sehingga mereka harus berlangganan, tidak terbiasa membeli eceran. Sebagai tambahan informasi bagaimana profil pembaca kami, sesuai pembacanya yang ekspatriat dan kebanyakan tinggal di Jakarta, maka Tempo edisi bahasa Inggris terdistribusi 65% di Jakarta, dibaca oleh pria 80%, usianya berada di usia matang, yaitu 81% berada di usia 25 hingga 40 tahun, dengan pengeluaran bulanan di atas 2 juta rupiah sebanyak 74%. Lebih dari 60% dibaca oleh ekspatriat dan tingkat keterbacaan sangat tinggi, yaitu 82% membaca hampir semua rubrik yang ada. Sebagai media yang sudah eksis dan diterima oleh pasar pembaca, tentunya majalah ini dapat dimanfaatkan sebagai media beriklan yang baik. Selain itu, kami pun terus mengembangkan diri untuk bisa memberikan pilihan-pilihan yang menarik. Kami membuka seluas-luasnya mengenai ide-ide kreatif dalam pemasangan iklan. Ilustrasinya adalah, walaupun iklan display masih menjadi iklan reguler terbanyak yang kami terima, kami punya advertorial dengan pendekatan jurnalistik yang sangat kuat gaya Tempo. Juga terbuka untuk pengembangan rubrik bersama yang diciptakan bersama-sama dengan advertiser. Selain itu, adanya kesempatan untuk menempatkan iklan berdekatan dengan rubrik-rubrik yang ada di Tempo. Hal ini kami sadari karena terkadang klien juga ingin memperkuat positioningnya di benak konsumen. Sebagai ilustrasi, halaman rubrik kesehatan disponsori oleh produk kesehatan, rubrik IT diisi oleh produk IT, atau bahkan mensponsori suplemen secara eksklusif. Kemudian, Gatefold masih menjadi pemasangan iklan yang menarik bagi pemasang iklan, sehingga lebih menarik pembaca kami untuk melihat iklan tersebut. Hal lain adalah Centerfold. Kami melakukan kesempatan center spread dilipat ke dalam, sehingga bisa menampilkan dalam suatu layout dengan lebar 4 halaman. Kami juga membuka iklan kreatif seperti floating ad, jadi iklannya mengambang. Ini bisa ditempatkan di rubrik-rubrik tertentu sehingga bisa menarik mata pembaca. Kami memberi ilustrasi bahwa kami dapat membuat iklan dengan kemasan jurnalistik dan dengan tema tertentu, dengan layout yang kami buat dan disepakati bersama dengan pemasang iklan. Iklan konsekutif, yaitu iklan yang ditempatkan secara berurutan. Ada juga iklan sisip, ditempelkan di halaman majalah kami, bisa berupa sampling produk atau produk lain supaya lebih menarik. Iklan sisip dengan jahit dan tempel lebih mudah mengembangkan kreativitas dalam kesatuannya dengan proses pencetakan majalah Tempo. Itu adalah ilustrasi yang dapat kami sampaikan mengenai pilihan iklan di majalah Tempo, dan kami sangat terbuka dengan ide kreatif lain dari kalangan agensi maupun pemasang iklan.